Freddy? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi begini ya Pak Freddy ya. Saya dengarkan Pak Freddy sebentar lagi akan observasi kelas. Jadi sebelum melakukan observasi kelas, kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi percakapan praobservasi ini ditujukan supaya saya mengetahui nanti apa ya sih yang diingin Pak, tujuan apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dikembangkan di dalam kelas, sehingga nanti Pak Freddy bisa lebih percaya diri dan merasa mantap untuk masuk ke kelas gitu Pak Freddy. Baik, dalam kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan begitu Pak Freddy yang harus saya tanyakan kepada Pak Freddy. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Pak Freddy bawa nanti di kelas? Terima kasih, Bu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan. Yang pertama, setelah peserta didik tersebut melaksanakan proses pembelajaran, itu peserta didik bisa menyebutkan serta dengan fungsi perbedaan dari sejarawan dan sejarawan. Yang kedua, peserta didik juga bisa membedakan mana organel sejarawan dan mana organel tumbuhan. Oke, berarti nanti anak didiknya bisa membedakan antara organel sel tumbuhan dan organel sel hewan gitu ya Pak Freddy ya? Oke, baik, kira-kira dalam pembelajaran nanti ke depannya kira-kira apa sih area pengembangan pada diri murid Pak Freddy yang ingin Pak Freddy kembangkan? Yang pertama, pengembangannya itu peserta didik itu bisa lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian pembelajaran yang ingin saya laksanakan itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana peserta didik nanti itu akan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada kelompok visual, ada kelompok auditory, dan ada kelompok kinestetik. Berarti nanti Pak Freddy ingin memberikan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada murid dan menyenangkan juga ya Bapak ya. Nanti Pak Freddy juga akan membagi siswa dalam sesuai dengan 3 kelompok gitu ya Bapak ya. Berikutnya kira-kira model pembelajaran apa yang akan Bapak Freddy bawa di dalam kelas? Yang pertama adalah model pembelajaran berdifferensiasi. Ya, berarti Pak Freddy akan membawa pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi apa yang ingin ditunjukkan di dalam kelas? Yang pertama itu ada diferensiasi konten, ada yang namanya diferensiasi proses. Berarti nanti Pak Freddy akan menyiapkan beragam konten kepada anak-anak. Lalu selain daripada itu, strategi apa yang Pak Freddy siapkan untuk kegiatan pembelajaran kali ini? Yang pertama, strategi yang ingin saya laksanakan. Yang pertama, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, sesuai dengan minat belajarnya, kesiapan belajar, serta dengan profil belajar peserta didik. Kemudian saya melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik sehingga kita mengetahui bagaimana dari gaya belajar peserta didik sendiri. Kemudian juga melaksanakan membagi kelompok berdasarkan 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Itu ada namanya auditory, ada visual, dan ada kinestetik. Kemudian juga melaksanakan kegiatan mindfulness atau isi break ya, itu untuk agar peserta didik itu bisa lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga pembelajaran itu peserta didik tidak bosan-bosan dalam mengikuti kegiatan proses belajar. Kemudian juga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kreatif, sehingga peserta didik itu lebih ceria dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas 8B nanti. Kemudian terakhir itu menyusun asesmen ataupun penilaian sesuai dengan rubrik, yaitu ada rubrik sikap, kemudian ada keterampilan, serta dengan pengetahuan. Oke, berarti untuk penilaian atau evaluasi pembelajarannya nanti ada 3 ya Bapak ya? Ada proses, sikap, sama pengetahuannya. Kira-kira nanti Pak Freddy akan mengajar di kelas berapa Pak? 8B. Kapan Pak Freddy akan melakukan aktivitas pembelajarannya? Minggu depan, di hari Jumat. Oh, di hari Jumat minggu depan ya Bapak ya. Baik Bapak.
nanti saya minta izin ya Bapak ya, saya akan melakukan observasi di kelas Bapak, mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak dari awal sampai akhir, melihat apakah yang tujuan ataupun mode pembelajarannya sudah dapat berjalan dengan baik atau belum, begitu ya Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Freddy, sampai bertemu di kelas observasi ya Bapak ya. Sama-sama Bu, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah dan berdoa bersama. Silakan kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan. Sebelum mengawali pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa mulai. Oh baik, Bapak absen dulu. Yang pertama Ahmad Iksan Sadafa, Andarin Apriani, Andri Firmansyah, Arya Mustazil, Sakit, Aurel Desa Tari, Azhara Aulia Lukis, Dava Junipar, Delvino M. Setiawan. Baik, semoga kawan kita yang bisa hadir ya, itu dapat kembali belajar bersama kita seperti biasanya ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya Bapak minta untuk berdiri. Silakan berdiri. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang struktur sel. Ya. Sekarang coba kita lihat pada lingkungan sekolah kita. Ya. Mengapa lingkungan itu ada yang warnanya merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Ya. Perbedaan warna tersebut itu dikarenakan adanya sel. Apa itu sel? Ya, silakan hasil. Sel adalah unit struktural dari fungsional terkecil daripada makhluk hidup. Ya, sel
kehidupan pada makhluk hidup. Ada lagi? Ya. Sel adalah satuan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Ya, sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup baik secara struktural maupun secara hereditas. Ya, jadi yang dikatakan sel yang sebenarnya yang maksud dengan sel ya, itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup baik secara struktural, fungsional dan secara hereditas. Ya, sel dikatakan sebagai fungsional ya, karena sel itu dapat mengubah diri atau dapat berubah diri. Ya, dari satu sel bisa menjadi 2 sel, kemudian berkembang lagi menjadi 4 sel sampai dengan jutaan sel bahkan miliaran sel. Ya. Kemudian sel juga dikatakan sebagai struktural karena sel itu memiliki fungsinya masing-masing ataupun memiliki fungsi tersendiri. Ya. Kemudian sel juga dikatakan sebagai hereditas karena sel ini bisa menurunkan sifat bentuk keturunan. Ya, misalnya asil, itu sifat asil itu diturunkan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian untuk hari ini, apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Ya, jadi sebelum kita jawab, ya, lagi supaya kita lebih fokus. Ya. Yang pertama, yang biasanya kita usahakan, ya, salah lupa sampai satu, gitu kan? Ya, semuanya mulai. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Ya, presentasi kita sudah mulai. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, ya, setelah kita mempelajari tentang perbedaan sel dan sel hewan, ya, nanti kita dapat menyebutkan struktur dan fungsi sel hewan dan sel tumbuhan. Dan kedua, kita juga dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Jadi kita sekarang kita lihat video yang ada di papan tulis. Mungkin rasanya sekarang itu tulis. Ada kita mencari rasa, ada rasa, tidak ingin
dari video yang sudah Bapak tampilkan di depan, ya, siapa yang bisa memberikan pendapat apa yang kalian temukan atau kalian simpulkan di dalam berdasarkan video yang sudah Bapak tampilkan? Siapa bisa? Dinding sel pada tumbuhan memberikan bentuk tetap dan berbentukan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel. Kemudian kloroplast adalah organel sel yang terdapat pada sel tumbuhan yang mengandung klorofil untuk proses fotosintesis, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplast. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ada lagi? Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan terdapat pada dinding sel, kloroplas dan vakuola. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas dan vakuola, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Sel hewan terdiri dari membran plasma, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, sentrosom, dan mitokondria. Sedangkan sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, dan vakuola. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Jadi kita simpulkan, ya, jadi dari video yang sudah kita lakukan tadi, bahwa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat pada dinding sel, ya, kemudian kloroplas, plastida, dan vakuola. Ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita melaksanakan diskusi, ya, Bapak bagi kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang telah kita bagikan sebelumnya. Ya, kelompok 1 itu kelompok visual, ya, kemudian kelompok 2 kelompok auditori, dan kelompok 3 kelompok kinestetik. Ya, semuanya sudah berada pada kelompok masing-masing? Sudah? Ya, kalau sudah, kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi, ya. Untuk diskusi itu sesuai dengan RKPD yang akan Bapak berikan. Ya, kelompok 1 itu kita diskusi, silakan kita menggunakan video pembelajaran, ya, laptopnya sudah Bapak berikan, silakan kita cari di YouTube tentang video pembelajaran yang berkaitan dengan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian kelompok 2 itu kelompok auditori, ya, itu juga kita berikan KPD, silakan kita kerjakan berdasarkan buku paket kita serta dengan memanfaatkan HP Android, ya, yang kalian bawa. Kemudian kelompok 3 itu kelompok kinestetik, ya, kalian berdiskusi nanti berdasarkan praktikum, ya, mikroskop, preparatnya itu sudah disediakan, silakan kita manfaatkan, ya, dalam kegiatan diskusi. Nanti dalam KPD itu kalian kita tentukan apa organel sel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian apa yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nanti kalian simpulkan, ya, hasil diskusi kalian. Bisa? Ada yang ingin ditanyakan sebelum diskusi dimulai? Tidak? Ya, kalau tidak ada, RKPD-nya akan Bapak berikan, langsung kita kerjakan, ya.
Jadi sebelum kita presentasi ke depan untuk masing kelompok, ya semuanya boleh sudah merasa lelah, ya semuanya kita adakan ya berprogresnya dulu. Ya untuk semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, sebelumnya kita mulai dari kelompok berapa? Yang pertama ini nanti. Kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 kita mempresentasikan hasil kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusi dari kelompok 1 adalah struktur sel hewan terdiri dari nukleus, mitochondria, lisosom, mikrofili, membran inti, vakuola, sentriol, mikrotubulus, sitoplasma, badan Golgi, ribosom, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, dan membran plasma. Dan sedangkan struktur sel hewan terdiri dari dinding sel, selaput plasma, nukleus,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Adapun hasil diskusi dari kelompok 2 adalah struktur sel hewan. Struktur sel hewan adalah nukleus, selambung nukleus, kromatin, mikrofilamen, peroksisom, retikulum, endoplasma halus, lisosom, badan Golgi, sentriol, membran plasma, mitokondria, mikrotubulus, retikulum, endoplasma kasar, ribosom, flagella. Struktur sel tumbuhan adalah dinding sel, dioptisom, kloroplas, vakuola, mitokondria, membran sel, retikulum endoplasma kasar, nukleus, retikulum endoplasma halus, lisosom, ribosom, amiloplas. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah nukleus. Nukleus terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, berfungsi sebagai pengendali semua kegiatan di dalam sel dan pembawa informasi genetik. Membran sel terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul yang berguna untuk mempertahankan kehidupan sel. Sitoplasma terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang berguna saat metabolisme sel. Dinding sel terdapat pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, berfungsi sebagai pelindung dan memberi bentuk sel. Retikulum endoplasma terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk menampung protein yang telah disintesis oleh ribosom sebelum disalurkan ke badan Golgi dan menetralkan racun. Ribosom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk sintesis protein. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk membentuk lisosom dan membentuk dinding sel. Lisosom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Mikrotubula terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi berperan saat sel melakukan pembelahan, yaitu untuk menghubungkan dua kutub sel karena bentuknya yang seperti benang-benang. Mitokondria terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan, berfungsi untuk proses respirasi sel. Sentriol terdapat pada sel hewan dan tidak dimiliki oleh sel tumbuhan, berfungsi untuk membantu proses pembelahan sel. Kloroplas terdapat pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, berfungsi untuk proses fotosintesis. Vakuola terdapat pada sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kesimpulannya adalah dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki. Demikian presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Kepada kelompok 1 atau kelompok 3, jika ada pertanyaan atau saran, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Despiana dari kelompok 1. Apa perbedaan? Jelaskan mengapa bentuk sel tumbuhan cenderung lebih teratur dibandingkan sel hewan. Jawabannya adalah bentuk sel tumbuhan cenderung lebih teratur karena adanya dinding sel yang sangat kaku. Dinding sel memberikan bentuk yang tetap dan kokoh pada sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel dan dapat berubah-ubah.
itu memiliki 4 bagian. Yang pertama ada membran sel, ada dinding sel, ada nukleus, ada sitoplasma, dan ada organel sel. Ya. Organel sel itu terdiri dari retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, lisosom, ya, sentrosom, plastida, vakuola, ya, itu merupakan organel sel. Ya. Kita lihat pada gambar sel hewan di sini. Ya. Ini namanya nukleus, yang ada inti sel. Inti sel ini adalah nukleus. Kemudian ada peroksisom, ini gambarnya. Kemudian ada retikulum endoplasma halus yang di pinggir. Kemudian lisosom. Kemudian ada yang ini ada namanya badan Golgi. Kemudian sentriol. Ada membran plasma. Dan membran plasma ada mitokondria. Kemudian mikrotubulus serta dengan retikulum endoplasma kasar dan ribosom. Kemudian untuk sel tumbuhan itu ada dinding sel. Dinding sel itu paling kuat. Ya, ada namanya plasma, nukleus, kemudian retikulum endoplasma yang di samping dari nukleusnya. Ada ribosom, ada sitoplasma, kemudian ada badan Golgi, mitokondria, dan ada kloroplas. Ya. Jadi yang membedakan di sini antara sel hewan dan sel tumbuhan itu ada pada, kita mulai dari membran plasma. Membran plasma itu dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Itu fungsinya adalah sebagai pelindung sel. Ya, sebagai pelindung sel, mengendalikan pertukaran zat dan tempat terjadinya reaksi kimia. Kemudian dinding sel itu hanya terdapat pada sel tumbuhan, tapi tidak ada pada sel hewan. Fungsinya itu sebagai pelindung bagian dalam sel. Ya. Kemudian ada nukleus. Nukleus ini adalah inti sel, ya, sama dengan inti sel. Itu hanya terdapat pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Fungsinya adalah sebagai pengatur atau pengendali sel. Ya, intinya adalah sebagai sel itu pusatnya adalah inti sel. Ya. Kemudian kita lanjut. Sitoplasma. Sitoplasma itu juga terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Itu berupa cairan. Itu fungsinya itu untuk memenuhi segala kebutuhan di dalam sel atau tempat keluar masuknya metabolisme. Kemudian ada retikulum endoplasma. Itu juga terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Itu fungsinya untuk mensintesis lemak dan kolesterol dan menampung protein yang disintesis oleh ribosom. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi di sini adalah membentuk membran plasma yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ya. Kemudian kita lanjut. Ribosom itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Itu sebagai tempat sintesis protein. Ya. Kemudian ada lisosom. Itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Itu sebagai tempat melakukan pencernaan makanan karena berisi enzim hidrolitik, ya, itu sebagai perombakan dan penghancuran sel-sel yang telah rusak. Kemudian dilanjut itu ada mitokondria. Mitokondria di sini adalah tempat respirasi sel, ya, itu sebagai untuk pernapasan. Kalau kita bernapas, kita apa yang kita hirup? Kalau kita bernapas, yang kita hirup apa? Udara atau oksigen. Yang kita keluarkan apa? Apa yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Ya, itu namanya adalah respirasi. Kemudian ada kloroplas. Kloroplas ini itu hanya terdapat pada sel tumbuhan. Itu tidak ada pada sel hewan. Ya, kloroplas ini itu menghasilkan klorofil atau zat hijau daun. Fungsinya adalah untuk proses fotosintesis. Ya.
untuk proses fotosintesis itu bahan bakunya adalah karbon dioksida, karbon dioksida dan air. Bahan bakunya adalah karbon dioksida dan air, sehingga menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian kita lanjut, ada popola. Popola itu terdapat pada sel hewan. Popola itu terdapat pada sel tumbuh-tumbuhan. Itu tidak ada pada sel hewan. Fungsinya itu sebagai tempat cadangan makanan, sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada sentrosol. Sentrosol itu terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya untuk pembelahan sel, baik pembelahan sel secara mitosis maupun secara meiosis. Kemudian ada plastida. Plastida ini ada fungsinya itu memberi warna pada tumbuhan. Itu hanya terdapat pada tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Nah, kita lihat mengapa tumbuhan warna merah. Kalau tumbuhan warna merah itu mengandung picoitin, untuk menghasilkan warna merah. Kemudian ada juga tumbuhan warna kuning. Karena kuning itu mengandung xanthopin. Itu materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan kelompok 3. Kesimpulannya adalah sel tumbuhan menghasilkan energi melalui proses fotosintesis menggunakan kloroplas, sedangkan sel hewan menghasilkan energi melalui respirasi seluler tanpa kloroplas, yaitu melalui mitokondria. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan. Kesimpulannya adalah sel tumbuhan, dinding selnya yang kokoh memberikan bentuk yang tetap pada tumbuhan dan melindunginya. Melepas pada sel tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya lebih fleksibel. Sel hewan juga tidak memiliki kloroplas karena hewan tidak dapat melakukan fotosintesis. Vakuola pada sel hewan berukuran lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan sel tumbuhan. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa sel hewan dan sel tumbuhan memiliki adaptasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan adalah sel hewan dan sel tumbuhan adalah unit besar penyusun makhluk hidup. Meskipun keduanya memiliki banyak kesamaan, ada beberapa perbedaan utama yang membedakan keduanya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kuat, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola sentral yang besar. Sementara itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola. Masih vakuola sentralnya lebih kecil. Perbedaan ini mencerminkan fungsi dan adaptasi masing-masing sel terhadap lingkungannya. Tepuk tangan untuk semuanya yang telah menyimpulkan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, itu adalah sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup, baik secara struktural, fungsional maupun secara hereditas. Yang membedakan ataupun perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan itu adalah terdapat pada dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola. Itu membedakan. Karena dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan. Sel hewan itu ukurannya fleksibel dibandingkan dengan sel tumbuhan yang berukuran besar.
Itu kesimpulan kita pada pagi hari ini. Jadi kita evaluasi dulu ya untuk jawab soal tes yang ada 5. Untuk soalnya itu Bapak berikan ya, yang bisa tulis tangan. Soal pertama, manakah organel yang ditemukan pada sel tumbuhan tetapi tidak dimiliki oleh sel hewan? Ya, silakan kelompok 3. Jawabannya A. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Soalnya fungsi utama dinding sel pada tumbuhan adalah A. melakukan proses fotosintesis, B. memberikan bentuk dan perlindungan, C. menyimpan cadangan makanan, D. mengontrol pergerakan zat. Silakan kelompok 2. Apa? B. Kita cek. Ya. Pertama untuk kelompok 2. Kemudian pertanyaan ketiga. Ya, pertanyaan ketiga. Perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan terletak pada A. membran sel, B. sitoplasma, C. nukleus, D. dinding sel. Ya, silakan. Apa? D. Kita lihat apakah benar jawabannya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut pertanyaan ke-4. Fungsi lisosom pada sel hewan adalah A. mencerna makanan, menghasilkan energi, C. menyimpan air, D. membentuk dinding sel. Silakan kelompok berapa? Silakan kelompok 3. Jadi nampaknya kita lihat ya, evaluasi kita dari 5 soal itu sudah benar semuanya. Ya, tidak ada satupun kelompok yang dalam menjawab. Ya. Untuk kegiatan selanjutnya itu Bapak minta kita nanti Bapak bagikan kertas ya kalau kita jawab untuk kegiatan refleksi kita pembelajaran pada hari ini. Soalnya bagaimana pembelajaran hari ini? Kedua, apakah kalian senang dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Dan ketiga, apakah yang paling berkesan dari pembelajaran hari ini? Perkenalkan, nama saya Reza, kami dari kelompok 1. Kami sangat senang belajar IPA pada pagi hari ini. Kami menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan pembelajaran diferensiasi sehingga materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan kami sangat mengerti. Terima kasih Pak. Kami dari kelompok 2, pembelajaran hari ini sangat aktif dan menyenangkan sehingga kami sangat senang dengan pelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan. Semoga Bapak selalu menambah pelajaran diferensiasi pada materi mata pelajaran Bapak di pelajaran materi. Terima kasih materi pelajaran Bapak. Jadi untuk hari ini ya pembelajaran kita itu Bapak lihat sudah
aktif, walaupun ya juga dengan evaluasi juga sudah maksimal ya, dengan jawabannya sudah benar semua dan tidak ada yang salah. Ya, mengingat waktu untuk pembelajaran hari ini ya, sebelum Bapak tutup untuk minggu depan ya, minggu depan Bapak harapkan kita semua itu membawa karton ya, membawa karton. Nanti kita akan belajar membuat model sel ya, model sel. Nanti kita di dalam karton nanti kita buat sel hewan dan gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Kita tentukan mana yang nukleus, organelnya, ya, sitoplasmanya, kemudian dinding selnya. Nanti kita buat per kelompok. Ya. Kemudian juga kita tetap belajar, ya, tetap belajar di labor. Ya, tetap belajar di labor dengan cara praktikum ataupun dengan praktek membuat model. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Pak Freddy hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini ya Pak Freddy ya, Pak Freddy saya hadirkan di sini karena kan sebelumnya kita sudah melakukan percakapan praobservasi dan saya juga sudah ikut serta melakukan kegiatan observasi di kelas Pak Freddy sebelumnya begitu ya Pak Freddy ya. Jadi adapun tujuan saya pada hari ini meminta Pak Freddy di sini, kita akan melakukan aktivitas pasca observasi di situ. Jadi nanti pada kegiatan ini kita akan ada tujuannya itu kita akan melakukan refleksi tentang kegiatan observasi yang sudah kita lakukan tentang bagaimana Pak Freddy mengajar di kelas ini. Sebelum itu bagaimana nih perasaan Pak Freddy setelah mengajar kemarin dan saya lakukan observasi bersama Pak Freddy? Alhamdulillah sampai saat ini dengan penerapan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas, alhamdulillah sudah ada peningkatan terhadap peserta didik baik dari segi motivasi maupun dari segi hasil belajarnya. Itu. Adanya motivasi yang naik gitu ya Pak ya? Ya. Baik. Tadi Pak Freddy sudah menyinggung sedikit nih tentang aktivitas pembelajaran Pak Freddy di dalam kelas. Saya mau tanya lebih dalam, lebih panjang lagi, bagaimana sih aktivitas pembelajaran yang sudah Pak Freddy lakukan di dalam kelas? Yang mana sebelumnya Bu, yang di dalam pelaksanaan penerapan pembelajaran diferensiasi tersebut, awalnya saya melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik, yang mana untuk membagi kelompok peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Kita ada kelompok visual maupun auditori maupun kinestetik. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut itu peserta didik itu lebih bisa mampu atau bisa belajar berdasarkan kebutuhan pelajarnya sendiri, baik berdasarkan kesiapan belajarnya, minat belajar maupun profil belajarnya. Berarti Pak Freddy sudah melakukan asesmen diagnostik itu ya Pak Freddy ya, untuk menentukan kebutuhan belajar murid itu seperti apa. Dalam pelaksanaannya bagaimana Pak Freddy? Dalam kegiatan inti mungkin bisa disebutkan. Nah, dalam kegiatan inti tersebut itu berdasarkan kelompok yang telah kita bagikan, ada kelompok visualnya, ada kelompok auditori, kemudian ada kelompok kinestetik. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, siswa itu kita laksanakan kegiatan diskusi untuk membahas suatu materi yang akan kita pelajari. Nah, kemarin itu kita mulai adanya materi tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam kegiatan-kegiatan diskusi kelompok tersebut, masing-masing kelompok berdasarkan dengan kebutuhan belajarnya. Misalnya seperti kegiatan kelompok siswa tersebut itu menggunakan menggunakan video pembelajaran. Nah, kemudian kelompok auditori di sini itu peserta didik dalam melaksanakan kegiatan diskusi kelompok yang menggunakan AKPD. Nah, siswa tersebut menggunakan HP Android. Nah, dalam kegiatan diskusi serta dengan kelompok AKPD. Dan kelompok kinestetik itu saya adakan siswa peserta didik tersebut itu mengadakan kegiatan eksperimen untuk membahas
untuk berdasarkan panduan dari APD mengadakan eksperimen ataupun praktikum mengenai perbedaan sel hewan dengan sel manusia. Ya, baik, bagus sekali ya Pak Fredy. Berarti Pak Fredy sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak Fredy ya. Jadi kira-kira bagaimana nih, apakah tujuan pembelajaran yang sebelumnya Pak Fredy bicarakan bersama saya sudah tercapai atau belum? Dari hasil pengamatan saya maupun melalui hasil tes yang saya laksanakan terhadap siswa, alhamdulillah hasilnya semakin dengan penerapan pembelajaran di diferensiasi tersebut itu nampak ada misalkan itu bahwa hasil belajarnya sudah meningkat. Yang mana sebelumnya tanpa menggunakan pembelajaran diferensiasi itu boleh dari hasil tesnya itu boleh dikatakan siswa itu yang tuntas dan berdasarkan KTP-nya itu sekitar 60%. Dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi itu terlihat hasil tesnya berdasarkan KTP itu boleh dikatakan 95% itu siswa tuntas dalam belajar. Dan 5% lagi siswa yang belum tuntas itu saya adakan kegiatan remedial. Berarti bagus sekali ya Pak Fredy ya, ternyata dengan Pak Fredy menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ada kenaikan hasil belajar begitu ya Pak Fredy ya, malah naik dari 60 menjadi 95 begitu ya Pak Fredy. Bagus sekali Pak Fredy. Baik, begini Pak Fredy, pada saat melakukan observasi saya juga menyiapkan beberapa catatan selama mengamati Pak Fredy. Saya akan membacakan sedikit pengamatan saya mengenai pembelajaran Pak Fredy di kelas media. Saya lihat Pak Fredy memang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan sangat baik. Pak Fredy juga mengintegrasikannya dengan budaya positif seperti memberikan salam, saat pulang bersalaman, adanya juga ice breaking yang memancing motivasi siswa untuk belajar. Lalu Pak Fredy juga mengintegrasikan KSE di dalamnya, di mana Pak Fredy memasukkan mindfulness di dalam kegiatan pembelajaran. Selain daripada itu ada satu hal catatan yang menarik di mana Pak Fredy memberikan materi secara menarik dengan menggunakan lagu gitu ya Pak Fredy ya, kemarin saya dengar dengan lagu bagian-bagian sel ya. Sangat bagus sekali Pak Fredy. Dalam kegiatannya juga Pak Fredy pada setiap aktivitas siswa Pak Fredy juga memberikan apresiasi ya, seperti pujian ataupun juga tepukan tangan dan juga motivasi di dalam. Kira-kira berdasarkan hasil pembelajaran Pak Fredy yang sudah Pak Fredy lakukan, apalagi sih yang ingin Pak Fredy kembangkan ke depan? Kalau untuk kalau ada izin dari pihak sekolah, saya ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran diferensiasi ini untuk di SMP Negeri 50. Semoga guru-guru yang ada di SMP Negeri 50 ini bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah. Karena di pembelajaran diferensiasi ini itu bisa meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Yang mana dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini itu boleh akan meningkatkan kualitas ataupun kualitas pendidikan ataupun kualitas pembelajaran yang ada di SMP Negeri 50. Itu harapan kita dengan kegiatan-kegiatan ini itu bisa kita laksanakan dan kita kembangkan pada kegiatan komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 50. Bagus sekali Pak Fredy. Berarti Pak Fredy ingin pembelajaran berdiferensiasi ini menyeluruh ke semua guru begitu ya Pak Fredy ya? Ke semua guru yang ada di sekolah. Ya, karena dampaknya sangat baik begitu ya Pak Fredy ya. Nah, dengan harapan Pak Fredy tadi ingin diferensiasi secara menyeluruh, kira-kira apa sih hal-hal yang sekiranya bisa Pak Fredy lakukan untuk mengadakan atau bagaimana bisa diferensiasi ini dapat menyeluruh ke seluruh guru? Ya. Nah, dengan adanya kegiatan komunitas yang kita laksanakan terus-menerus yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di SMP Negeri 50. Nah, kita selaku yang guru yang ada di SMP itu sudah memahami tentang kegiatan pembelajaran diferensiasi, dan kita bisa berbagi ilmu dengan guru-guru yang lain. Bahkan kita bisa menjadi narasumber untuk menyampaikan ataupun implementasi penerapan pembelajaran diferensiasi kepada guru-guru. Nah, kita juga bisa membimbing bagi guru-guru yang belum memahami tentang pembelajaran diferensiasi, sehingga dengan bimbingan tersebut ataupun dengan kegiatan pembelajaran tersebut guru SMP Negeri 50 bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan baik. Oke,
Oke, berarti Pak Freddy nanti akan mengimplementasi di kegiatan Kombel dan memberikan pembimbingan gitu ya Pak Freddy ya. Kira-kira apakah ada seseorang ataupun hal yang sekiranya bisa membantu Pak Freddy dalam hal ini? Ya, kalau untuk segi membantu kita bisa kan melaksanakan kegiatan diskusi dengan pihak sekolah seperti kepala sekolah, wakil guru, serta dengan guru mapel. Dan selain tersebut kita juga ada memiliki guru penggerak ataupun sebagai pengajar praktik yang ada di SMP Negeri 4 Nah, di sana dengan adanya guru-guru penggerak yang di SMP Negeri 4 serta adanya pengajar praktik yang ada di Negeri 4 kita bisa berkolaborasi untuk bagaimana caranya kita bisa menerapkan pembelajaran di improvisasi bersama guru yang lain agar kualitas kesempatan ini bisa lebih baik. Berarti Bapak nanti ingin berdiskusi bersama pihak sekolah dan guru penggerak begitu ya Bapak ya, supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa diaplikasikan secara menyeluruh di sekolah. Begitu Pak? Iya. Baik. Kira-kira kapan nih Bapak mau melakukan ini? Kapan rencananya? Ya, kalau rencananya kalau setiap hari Sabtu kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 4 itu kan sudah berjalan. Nah, materi-materinya kan mengenai kegiatan program-program sekolah. Nah, di samping melaksanakan program-program sekolah yang kita laksanakan dalam komunitas belajar, kita bisa lebih memfokuskan kepada kegiatan pembelajaran di improvisasi. Oke, di hari Sabtu pada saat Kombel gitu ya Bapak ya? Baik Bapak. Kira-kira nih apa sih yang Bapak rasakan setelah mengikuti kegiatan pra sebelumnya observasi dan juga setelah mengikuti percakapan pasca observasi saya? Ya, dengan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di improvisasi itu saya sangat termotivasi sekali untuk meningkatkan pembelajaran di improvisasi yang saya laksanakan. Walaupun ada beberapa kekurangan itu bisa saya perbaiki untuk kedepannya. Kemudian dalam kegiatan pasca ini saya ingin adanya bimbingan dari Ibu Yayu selalu calon guru penggerak itu selalu membimbing saya untuk bagaimana penerapan pembelajaran di improvisasi untuk kedepannya yang lebih baik. Baik Pak Freddy, terima kasih nih Pak Freddy. Pak Freddy sudah bersedia melakukan percakapan observasi bersama saya dan bersedia juga saya observasi dan kemudian hari ini Pak Freddy juga bersedia untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Saya rasa demikian aktivitas kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya berharap, saya sangat menunggu dari Pak Freddy kapan kita akan melaksanakan aktivitas penyebaran pembelajaran berdiferensiasi ini. Kita selaku pengurus Kombel selalu siap membantu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Pak Freddy atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.